Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti langkah-langkah, jejak dan sirah beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam membahas kaidah-kaidah Quran. Yang sebelumnya sudah kita bahas kaidah pertama, sekarang kita akan bahas kaidah kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kalimat yang simpel, yang pendek, namun memiliki makna yang baik, memiliki makna yang mendalam. Meskipun memang ini merupakan potongan dari ayat dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kalian tidak suka itu lebih baik bagi kalian. Boleh jadi apa yang kalian suka, yang kalian inginkan untuk tercapai, itu tidak baik bagi kalian. Allah lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Nah, pada kaidah ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi patokan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena keinginan kita. Hidup kita itu bisa jadi salah satu dari memang yang kita telah rencanakan. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita rencanakan hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita temui, apa yang kita jumpai, itu tidak kita sukai. Padahal hakikatnya itulah ketika Allah sudah menetapkannya, itulah yang terbaik untuk kita semua. Oleh penulis buku ini, beliau mengatakan, hadhihi qa'idatun azimun laha atharun balighun fi hayatil ladzi wa'auha. Ini kaidah merupakan kaidah yang sangat besar, memberikan pengaruh yang baik bagi seseorang yang memahaminya. Wahtadu bihudaha, yang mereka ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qa'idatun lahu silatun bi ahadi usul iman al-azimah. Kaidah yang memiliki hubungan yang erat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wahiya al-iman bil qada'i wal qadar. Yang dimaksud adalah beriman kepada qada, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dalam kehidupan manusia tidak melepaskan manusia begitu saja, kecuali ditetapkan 4 perkara. Pertama, al-ajalu, ajalnya, sampai kapan dia hidup di dunia ini. Yang kedua, ar-rizku, rezekinya, apakah dia akan lancar rezekinya atau sesuai yang diharapkan olehnya, atau mungkin la sama haula bagi kita tidak ingin demikian, tapi kita harus yakin itu ketetapan Allah, rezeki yang mungkin bagi kita tidak cukup. Yang ketiga, al-amalu, perbuatannya. Yang keempat, syaqiyun au sa'idun, dia akan menghadapi hidup yang bahagia, yang sengsara atau bahagia. Dia akan menghadapi hidup apakah dia merasakan kepahitan atau kemanisan dalam hidupnya. Nah, inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus yakin bahwa yang namanya takdir adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita merasakan itu kepahitan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih lanjut kita akan melihat apa yang dimaksud dengan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kata-kata asa ada merupakan doa, merupakan satu harapan yang diinginkan oleh seseorang. Misalkan ada orang mengatakan,
asa an yakuna li khairan, aku berharap diriku mendapatkan kebaikan, ya. Atau kita doakan orang lain, misalkan orang tua, wa asa walidi lahu jannatun, misalkan bagi orang tua yang telah meninggal, semoga orang tua mendapatkan ampunan, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lainnya, ya. Artinya merupakan suatu harapan, suatu doa. Wa asa boleh jadi semoga dengan apa yang kita hadapi nanti sesuatu yang memang bagi kita mungkin kurang, tapi bagi Allah adalah yang lebih baik. Kedua, wa asa antakrahu. Antakrahu berasal dari kata kariha, sesuatu yang tidak suka. Kalau dalam hukum fikih, kata kariha itu adalah sesuatu yang makruh, ya. Yang makruh itu artinya kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan lebih baik, ya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kalimat antakrahu artinya sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci, ya. Ya memang, ya, kita seringkali menghadapi hal seperti itu, ya. Ya, kadangkala apa yang kita inginkan tidak sesuai, kadang yang kita sudah rencanakan tidak tercapai, kadang sesuatu yang kita yakini bahwa itu pasti akan kita raih, ya, namun tidak bisa diraih, ya. Itu sesuatu yang memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, dan itu hakikatnya merupakan satu kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, ya. Hidup itu kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Hidup itu kadang lapang, kadang sempit. Sebagaimana juga hidup itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang Allah berikan kelapangan dalam hartanya, kekayaan yang berlimpah, tapi ada juga orang yang secara, ya, sosial dia miskin atau juga tidak lapang dan tidak memiliki harta yang berlimpah. Dan itulah model, ya, kehidupan manusia. Ya memang setiap orang pasti menginginkan bahagia, setiap orang pasti menginginkan kelapangan, ya. Bahkan mungkin kalau dikatakan orang semua pasti ingin kaya, ya. Namun tidak dihindari selain itu juga akan terjadi. Nah, makna kaidah ini secara singkatnya adalah bahwa anal insana qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdari al-mu'limah. Nah, dalam kaidah ini bisa dipahami bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi takdir yang menyakitkan. Allati takrahaha nafsuha, yang selalu dibenci oleh setiap jiwa. Parubama jaza'un, kadangkala mungkin sesuatu yang mempersempit dirinya. Au asobahu al-huzn, atau dia menghadapi suatu kesedihan. Wa dhanna anna dzalikal maqdur huwa ad-darbah al-qadiyah, kadang dia malah menganggap sesuatu yang dialami itu merupakan pukulan yang sangat keras ala amalihi wa hayatihi, terhadap cita-cita, keinginan dan kehidupannya. Fa idza bidzalikal maqdur yasbahu khairan 'alal insan min haitsu la yadri, padahal dia tidak tahu, boleh jadi apa yang dihadapinya itu hakikatnya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sangka. Mungkin dia akan mendapatkan apakah 10 tahun kemudian, atau mungkin 20 tahun kemudian, atau mungkin paling tidak nanti di akhirat, ketika dia menghadapi dengan kesabaran, dia menghadapi dengan keyakinan bahwa itu merupakan ketetapan Allah semata, maka dia akan mendapatkan balasan dari apa yang dihadapi dengan cara kesabaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.